Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Bu Ketu. Selamat siang Bu Nova. Maaf Iya, sampai iya, kebablasan manggil Bu Ketut karena tadi tuh saya tuh ngobrol sama Bu Ketut gitu loh Bu. iya. Gimana nih Bu? Kayaknya nggak fokus nih, nggak konsentrasi nih. Apa Iya, kabar Bu ini sebelumnya? kabarnya alhamdulillah baik sih Bu. Tapi ada kurang baiknya gitu loh Bu. Iya, ini nampak dari Hmm, wajahnya Bu Heni yang mm-mm. syahdu, yang Iya, Mbak Mik iya. kayaknya banyak pikiran ini, nggak belum fokus gitu ya Bu Heni ya. Iya Gimana, nampak gimana? sekali ya Bu ya, matanya udah sipit jadi kayak tampak syahdu gitu ya Bu ya. Iya, iya, Mohon iya, maaf nih sebelumnya Bu Nova, apakah ada iya, waktu gimana? untuk saya Bu? Iya ya Bu, ada ya saya ada Ada. waktu untuk kita sharing di sini gimana Bu? Ada yang perlu kita sharingkan nih sehingga Bu Heni tadi pagi WA ke saya ada hal yang ingin disampaikan atau disaringkan nih. Gimana Mm-mm. ini Bu Heni? Iya, Bu. Jadi gini loh, Bu, apa namanya? Saya tuh ingin cerita atau sharing lah ya, sharing gitu sama Bu Nova hari ini. Nah, saya tuh punya pengalaman begini, Bu. Saya kan mengajar di SMP di kelas 7, 8, dan 9 gitu ya, Bu ya. Nah, 89. beberapa kelas itu saya mengajar itu sudah kondusif dan sudah ya menyenangkan gitulah di kelas-kelas lain. Hmm. Tapi ada satu kelas yang menurut saya tuh tidak kondusif gitu loh, Bu. Dan ada beberapa anak yang seringkali saat pelajaran, saat berkolaborasi itu tidak fokus. Sering mainan, mengganggu teman, dan intinya tidak fokus ke pelajaran dan saat mereka berkolaborasi. Seperti itu, Bu. Oh ya. Jadi di sini tujuan Ibu adalah kita men-sharingkan bagaimana eee, menciptakan sebuah kelas yang menyenangkan, kemudian kondusif, kolaboratifnya, nampak gitu ya, Bu, ya? Iya. Iya. Kemudian, apa sih tujuan dari Bu Heni untuk apa ini? Eee, menciptakan sebuah kelas yang menyenangkan, interaktif, kemudian kondusif, kolaboratifnya timbul. Ini tujuannya apa, Bu Heni? Eee, tujuannya sih ya ini loh Bu, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa gitu. Jadi di Mmm. dalam kelas itu kondusif, menyenangkan, anak-anak happy, tetapi juga tetap fokus pada pelajaran. Misalnya saat berkolaborasi mereka juga bisa gitu loh Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas kolaborasi sampai dengan presentasi gitu, yang saya Oh, inginkan. iya, 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 iya. Heeh. Jadi tujuannya supaya siswa Ibu ini fokus ya Bu dalam kelas Bu Heni, Mhm, kemudian sehingga tercipta suasana kelas yang menyenangkan ya Bu ya. iya, Kemudian nih Bu Heni, apa sih mhm. yang sudah dilakukan Bu Heni dalam menciptakan kelas yang aktif, menyenangkan, kemudian siswanya konsentrasi atau fokus dalam kelas Bu Heni? Apa nih yang sudah Bu Heni lakukan Yang selama ini? sudah iya iya, oke. Yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran, Bu. Tapi kok menurut saya belum ada yang benar-benar efektif gitu loh, Bu. Jadi tuh saya tuh sampai kadang tuh bingung gitu, padahal kan saya sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran gitu loh. Terus udah benar-benar apa namanya serius gitu, tetapi kok sepertinya masih belum benar-benar efektif gitu. Oh ya, jadi Bu Heni ini sudah mencobalah ya beberapa metode pembelajaran yang diaplikasikan di kelas, namun hasilnya belum seberapa efektif gitu ya Bu ya? Iya, Di sini, selama ini nih Bu, mengajar di SMP ya Bu ya, kelas iya, iya, 7, kelas 8, iya. 9. Ini Mhm, tantangan-tantangan apa saja Bu, yang selama ini Bu Heni mhm. hadapi dalam pengelolaan kelas Bu, untuk menciptakan kelas yang diharapkan atau yang diinginkan dari Bu Heni? Selama saya mengajar di SMP, baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, tantangan saya
Saya tuh masih gimana ya Bu, agak kesulitan untuk mengkondisikan siswa gitu loh. Untuk mengkondisikan siswa yang suka asik sendiri, kemudian berbicara terus-menerus di kelas. Kalau berbicaranya dalam rangka untuk diskusi di mata pelajaran itu menurut saya malah justru bagus ya Bu, tapi kadang tuh anak-anak tuh kayak ngobrolin hal lain gitu loh Bu. Nah, itu yang membuat saya itu merasa kesulitan seperti itu. Selain kesulitan dalam mengkondisikan siswa, kemudian siswa yang berbicara, ada yang lain Bu tantangannya? Ya, Cukup tantangannya itu, Bu. Maksudnya anak-anak ya. tuh Karena apa ya? Konsentrasinya itu tidak terarah gitu. Maksudnya tidak tidak fokus. Walaupun itu sebenarnya tidak semua sih, Bu. Tapi itu ada ya, beberapa anak yang menurut saya itu sangat apa ya, Bu ya? Sangat tidak kondusif, sangat menjadi tidak kondusif kalau ada beberapa anak yang melakukan hal seperti itu gitu. oh ya, ya. Jadi ini tidak semua siswa di kelas Bu Heni ya, hanya Tidak, beberapa, tidak. hanya Jadi ada beberapa beberapa tetapi mempengaruhi gitu loh, Bu. mengganggu Mempengaruhi yang gitu ya, lain gitu. Iya, beda dengan mengganggu kelas-kelas dari yang A, yang B itu beda. Ini kelas yang C memang yang saya alamin ini ya, gitu. karena mau nggak mau nanti kalau ada siswa yang pengen fokus, jadi khawatirnya Terganggu. iya, khawatirnya mereka ikut-ikutan terus nggak fokus Mhm. dengan topik yang sedang disampaikan oleh Bu Heni gitu ya Bu Heni ya. Padahal kan inginnya Bu Heni siswa tersebut konsentrasi, fokus gitu ya. Fokus. Boleh ribut, boleh ngobrol, tapi kan ributnya konteksnya di pelajaran itu gitu. Karena memang anak-anak kan sekarang dituntut untuk ya aktif gitu, ngobrol nggak masalah gitu kan. Tapi konteksnya ya di pelajaran itu, nggak ngomongin yang lain gitu. Maksud saya begitu, Bu. Iya. Aktifnya aktif ngomongin pelajaran gitu ya Bu ya, nggak ngomongin Iya, yang nggak ngomongin yang lain gitu loh. Kadang di luar pelajaran gitu loh, yang nggak fokus kadang itu. anak-anak ini ya karena Mhm. karakteristiknya senang berbagi ngobrol tapi tidak Mhm. sesuai dengan tempatnya gitu ya Bu ya. Betul. Nah itulah Bu, Anak kadang yang SMP Bu Heni ini. merasa kesulitan gitu kan. Iya. Kemudian nih, saat ini nih, apa yang dibutuhkan Bu Heni untuk meningkatkan, kompetensi Bu Heni Mhm. dalam pengelolaan kelas sehingga tercipta kelas yang menyenangkan, aktif, kemudian siswa dapat, konsentrasi atau fokus kembali ke kelasnya Bu Heni. Gimana nih, Bu? Apa sih yang Eee, kira-kira sama iya anak-anak? iya. Yang saya butuhkan itu ya strategi untuk bisa mengendalikan siswa saya tersebut yang misalnya suka tidak fokus saat pelajaran, kemudian aktif sendiri tetapi aktifnya di luar pelajaran, kemudian bisa mengkondisikan kelas, seperti itu sih Bu. Saya Oh, membutuhkan strategi untuk tetap mengendalikan siswa atau apa ya, ya itulah untuk mengarahkan lah ya Bu ya, intinya seperti itu. iya iya iya. Strategi, Bu. Ya, berarti di sini tindakan apa yang akan Bu Heni lakukan untuk Hmm. menciptakan kelas Bu Heni ini menjadi lebih aktif, menyenangkan, kemudian siswanya lebih bisa fokus atau konsentrasi di kelas Bu Heni? Iya. Jadi tindakannya yang pertama-tama saya perlu apa namanya, memahami nih, penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung gitu kan. Saya harus mengetahui apakah karena tidak memahami pelajaran saya gitu kan, pelajaran IPA. Apakah karena mereka bosan gitu atau apakah mereka ingin menarik perhatian atau mungkin juga mereka kurang 5 kebutuhan dasar, Bu. Mungkin kalau menurut Kebutuhan saya dasar. seperti itu. Iya, Iya, jadi kan anak yang apa ya, kurang kebutuhan dasar biasanya kan mencari perhatian di dalam kelas seperti itu, Bu. iya, 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 Gitu. Ibu. Mhm. Jadi ini tindakan yang akan dilakukan Bu Heni ini yang pertama akan memahami siswa terlebih dahulu ya Bu. Iya, betul. Kemudian ingin Ber anak ini nih
Mhm. menarik. Yang ini nih, apa ya, niatnya untuk apa? Apa untuk menarik perhatian atau Mhm. ada hal yang lain gitu ya, Bu Heni? Iya, mhm. Kemudian dianalisis juga dari anak ini, apakah kekurangan Apakah 5 mhm, kebutuhan dasarnya yes, gitu ya, Bu iya. Heni ya. Mungkin Kemudian dari 5 itu mungkin ada 3 yang kurang terpenuhi, jadi mungkin mereka melakukan hal seperti itu untuk dapat perhatian dari gurunya atau mungkin teman-teman yang lain mungkin ya, Bu, seperti itu ya. iya, kira-kira, selain 3 tadi itu ada lagi Bu, yang ingin Ibu lakukan gitu? Iya, ada yang ingin saya lakukan selain 3 tadi, saya akan memberikan penguatan positif kepada mereka, Bu, tentunya gitu. Lalu saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dan maksudnya tuh supaya mereka tuh bisa happy gitu loh, Bu. Happy, kemudian fokus saat pembelajaran tanpa beban, kemudian berbicara aktif tetapi pembicaraannya itu ya ke pelajaran itu, begitu, Bu. Lalu saya Oh, juga mungkin akan menggunakan apa, teknik stop ya, Bu, ya. Jadi supaya mereka itu lebih bisa konsentrasi saat belajar dan mindfulness gitu di dalam kelas. Nah, itu iya. kan Jadi saya. penguatan positif gitu ya, Bu. Iya, Kemudian penguatan positif. pembelajaran memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi karena kan ini setiap peserta didik, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda begitu ya, Bu Heni ya. Iya, betul. Apalagi, Mhm. siswa SMP ini, siswa yang akan beranjak dewasa gitu ya, Bu. Jadi perlu adanya Masa tuntunan transisi gitu dari ya. guru, kita sebagai guru yang harus menuntun betul-betul sehingga mereka dapat terarah, mengikuti pembelajaran begitu ya, Bu, ya. Iya. Ya, kira-kira nih, kapan Bu Heni akan melakukan tindakan-tindakan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni? Ya. Nah, kebetulan kan besok ada pelajaran saya, Bu, di kelas Oh 83 itu. ya, Ya. Jadi besok ada pelajaran saya dan saya besok akan langsung melakukan tindakan tersebut. Begitu. iya. Pas kebetulan besok Jadi pelajaran, besok pas makanya tadi saya kebetulan cepat-cepat untuk menghubungi Bu Nova supaya bisa sharing gitu loh, Bu. Supaya bisa sharing lalu, oh tindakan apa yang saya lakukan besok begitu. Di kelas 83 gitu. jadi besok ya Bu ya semakin cepat kan ini, harapan kita, Mhm. Bu Heni bisa memfasilitasi dengan baik kebutuhan Mhm. dari anak-anak Bu Heni gitu ya, anak didik Bu Heni. Iya, iya, Bu. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Heni menjaga supaya Bu Heni tetap, komitmen, mempunyai komitmen untuk menjalankan rencana-rencana tadi yang sudah disampaikan. Eee, Teman serumpun saya, Bu. Jadi saya Teman akan serumpun, iya. ajak teman serumpun yang membantu menjaga komitmen tersebut. Menjaga komitmen saya dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas saya. Begitu. Iya. Jadi teman serumpun Bu Heni yang akan, membantu Bu Heni dalam menjaga komitmen Bu Heni ya, dalam Iya. melaksanakan tadi apa yang sudah, direncanakan oleh Bu Heni. Mhm. Ya baik Bu Heni, gimana nih, dari hasil diskusi kita, Mhm. apa sih hasil dari diskusi kita ini? Apakah sudah menemukan solusi nih dari permasalahan atau kegundahan Ibu Heni? Ya setidaknya saya cerita seperti ini bisa plong ya, Bu, ya. Terus saya akan melakukan peningkatan kompetensi diri saya dalam pengelolaan kelas dengan menggunakan berbagai metode, kemudian menggunakan metode pembelajaran, kemudian saya akan memberikan penguatan positif kepada anak-anak saya tadi, kemudian menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu dan supaya mereka tuh bisa happy gitu loh, Bu. Happy Iya, tidak iya.
menyenangkan saat pembelajaran dan tanpa beban tentunya ya Bu ya, seperti itu. Serta bisa menerapkan teknik stop supaya bisa konsentrasi dan mindfulness saat belajar. Begitu Ya Bu. Ibu Heni. Ini luar luar biasa ini ya Bu Heni. Sebagai guru tentunya setiap hari dituntut untuk selalu berinovasi gitu ya Bu Heni ya. Iya Bu. Iya, Ini iya. ya baik Bu Heni, mudah-mudahan dengan tadi yang sudah direncanakan, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Heni, saya nih menunggu-nunggu nih menanti-nanti gimana hasil dari rencana yang akan diterapkan di kelas Bu Heni ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan saya tunggu ya Bu ya kabar selanjutnya ya Bu Heni ya. Amin, siap Bu. Terima kasih loh atas waktunya loh sampai apa ya, sampai mengganggu aktivitas Bu Nova nih ya ceritanya. Maaf loh Enggak Bu ini Heni. dan terima kasih Ya, banyak sudah ya, ada yang mau bisa disampaikan lagi Bu Heni? Sudah cukup Bu. lega lah ya. Sudah Sudah lega, lega terima ya. kasih Bu ya sudah bisa diajak untuk sharing gitu untuk ngobrol gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oh ya Bu, ini Ya, mungkin saya tunggu besok sore ya Bu ya. Besok sore kita Zoom lagi seperti ini. Saya mhm. pingin dengar hasilnya apa. Karena sesudah ini saya juga harus ada Zoom meeting dengan rekan yang lain. Kita Oke tunggu Bu, besok ya Bu. siap. Besok Oke sore Bu, kita ketemu lagi di Zoom meeting. siap. Terima kasih Bu Ya, Nova. terima kasih sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.